Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat belajar dari rumah. Baik teman-teman, kita sekarang sudah memasuki tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Bersama Bu Guru, kita masuk sekarang pembelajaran 2 sampai 6. Kemarin saat Zoom, teman-teman sudah dibahas tentang pembelajaran 1. Kita sekarang lanjut ke pembelajaran 2. Silakan simak video berikut ini. Ya, Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia itu ada 5. Yang pertama untuk bahan pangan, yang kedua bahan sandang, yang ketiga bahan obat-obatan, yang keempat memanfaatkan tenaganya, dan yang kelima membuat kerajinan tangan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sebagai bahan pangan ya. Manfaatnya yang pertama itu penghasil daging. Penghasil daging ini ada apa saja? Ada hewan sapi, hewan ayam, dan hewan kambing. Yang kedua, penghasil telur. Apa saja penghasil telur? Bebek dan ayam. Nah, ini bisa dimanfaatkan telurnya. Yang menghasilkan susu yaitu ada sapi dan kambing. Ya, teman-teman, susu sapi dan susu kambing pasti teman-teman pernah minum ya teman-teman. Nah, ini adalah sebagai bahan pangan. Yang kedua, manfaat yang kedua yaitu sebagai bahan sandang. Apa saja sebagai bahan sandang? Yang pertama adalah ulat sutra. Nah, ulat sutra ini menghasilkan kain sutra ya. Teman-teman perhatikan nih, ini adalah gambar ulat sutra. Ulat sutra sedang memakan daun. Nah, nanti ulat sutra ini menghasilkan kain sutra ya, tapi lewat pengolahan. Selanjutnya adalah hewan sapi, kerbau, dan kambing yang menghasilkan jaket kulit ya, bisa menghasilkan jaket. Selanjutnya domba. Domba ini menghasilkan wool. Seperti ini gambar domba ya. Selanjutnya, manfaat yang ketiga, bahan obat-obatan. Apa saja contohnya? Ada cacing tanah untuk menyembuhkan tipes. Yang kedua, ada minyak ikan yang sangat bagus untuk perkembangan otak anak. Yang dari mana minyak ikan berasal? Minyak ikan berasal dari ikan. Nah, ini sebagai bahan obat-obatan. Yang selanjutnya, memanfaatkan tenaganya. Tenaga hewan sering dimanfaatkan untuk meringankan kerja yang dilakukan oleh manusia. Apa contohnya? Nih, lihat teman-teman, seorang petani yang sedang membajak sawah menggunakan tenaga hewan ya. Hewan apa ini? Hewan kerbau. Bisa juga menggunakan hewan sapi. Yang selanjutnya ada nih, teman-teman lihat nih, di beberapa daerah ya, di wilayah gajah ini juga dimanfaatkan tenaganya untuk membawa kayu, mengangkut kayu. Selanjutnya juga ada apa ini? Ini adalah kuda sebagai alat transportasi tradisional di daerah-daerah ya. Namanya delman atau dokar atau sado. Banyak macamnya ya, sesuai daerah itu berbeda-beda namanya. Yang kelima, manfaat yang kelima itu sebagai kerajinan tangan. Apa contohnya? Teman-teman lihat nih gambar, ada kulit sapi atau kerbau yang bisa, atau domba yang bisa digunakan untuk pembuatan beduk nih, beduk seperti ini ya. Lalu ada tanduk rusa nih, digunakan sebagai hiasan dinding. Ada kulit buaya yang digunakan untuk pembuatan tas. Ada cangkang-cangkang kerang ya. Cangkang kerang ini bisa menghasilkan berbagai macam kerajinan tangan. Ada seperti ini adalah hiasan tirai pintu. Lalu ada gelang dan lain sebagainya. Ada juga ini figura ya, atau bingkai foto. Nah, ini biasanya
banyak ditemui di tempat oleh-oleh daerah pantai, tempat wisata pantai ya. Ya, selanjutnya teman-teman, tadi kita sudah membahas manfaatnya hewan bagi kehidupan manusia. Sekarang kita lanjut pembelajaran. Teman-teman lihat, apakah teman-teman sudah membaca dongeng tentang kisah semut dan merpati? Kalau belum, baca ya. Yuk kita baca nih teman-teman, baca nanti ya. Ada di halaman 66 dan 67. Kalau sudah dibaca teman-teman, bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Ya, jawabannya adalah barang siapa yang berbuat baik akan mendapat balasan yang baik pula ya. Yang kedua, dari paragraf berapakah kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Ya, betul, paragraf 4. Selanjutnya, teman-teman baca dongeng ya. Dongeng di halaman 75 sampai 76. Nah, dongengnya adalah tentang kisah petani dan anak harimau. Kalau teman-teman sudah membacanya, pasti bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 77. Pertanyaannya, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Apa pesannya? Ya, betul. Pesannya adalah jangan ragu untuk menyebarkan kebaikan, bahkan pada musuhmu sendiri. Karena kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Ya, kalau sudah teman-teman, selanjutnya membaca dongeng tentang anak gembala dan serigala. Sebenarnya ini pernah ya kalau teman-teman melihat film Ipin dan film Ipin Upin. Nah, itu ada kisah anak gembala dan serigala. Kalau teman-teman bisa membacanya di halaman 82 sampai 85. Selanjutnya, kalau sudah dibaca, kerjakan halaman 91, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Ada kata lagi, ada kata tidak, ada kata pembohong, ada kata dipercaya, ada kata akan, ada kata pernah, ada kata mereka, berkata, walaupun benar. Nah, kalau disusun adalah seperti berikut ini. Pembohong tidak akan pernah dipercaya lagi walaupun mereka berkata benar. Nah, makanya teman-teman jangan sekali-kali berbohong. Kalau kita sekali berbohong, maka ada kebohongan-kebohongan berikutnya. Karena itu teman-teman seperti cerita dari Ipin dan Upin ya, karena suka berbohong akhirnya tidak dipercaya lagi. Padahal walaupun dia berkata benar, orang sudah tidak percaya lagi. Karena itu semoga teman-teman, guru semuanya selalu berkata benar dan jujur. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Sepertinya ini halaman yang terakhir ya, halaman 97. Nah, ini adalah dongeng yang terakhir. Teman-teman bisa baca sebelumnya ya. Teman-teman baca ya, nih di halaman dongeng terakhir ya. Nanti kalau sudah dibaca, teman-teman bisa menyusun kalimat di halaman 97 terakhir. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Ada kata kamu, ada kata bantuan, ada kata membutuhkan, ada kata bantulah, maka orang terbantu akan juga yang. Nah, bagaimana menyusunnya? Ya, betul, menyusunnya adalah bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Baik teman-teman, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat.
Guru mohon maaf lahir dan batin bila dalam menyampaikan terlalu cepat.